فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din, kita sampai pada babul waqf. Apa yang dimaksud dengan waqaf? Maknanya secara bahasa apa? Syukran. Al-waqfu secara bahasa maknanya al-habs secara bahasa maknanya menahan. Baik, adapun secara istilah itu yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam matan beliau apa itu? Baik, habsul asli wa tasbilul manfaah. Baik, di mana seseorang berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menahan pokok dari harta tersebut sehingga tidak bisa berpindah kepemilikan kepada siapapun dari orang per orang, tapi manfaatnya diserahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia lepas kemanfaatannya, mempersilahkan untuk diambil kemanfaatannya fi sabilillah. Baik. Dan hukum wakaf ini ijma' tentang disyariatkannya, bahkan termasuk di antara seutama-utama amalan dari amalan-amalan saleh. Karena wakaf itulah sedekah jariyah, sedekah yang akan terus mengalir pahalanya selama sesuatu yang diwakafkan tersebut diambil kemanfaatan. Baik. Kemudian wakaf, akhwan, padanya rukun-rukun yang harus dipenuhi. Setelah kita sebutkan ada berapa rukun? Indah ya Hudzaifah. Sudah kita ambil belum? Tentang arkanul waqfi, rukun-rukun wakaf. Rukun wakaf ikhwani fillah disepakati 3. Kemudian sebagian ulama menambahkan rukun yang keempat. Rukun yang pertama yaitu al-waqif, orang yang mewakafkan. Dipersyaratkan pada al-waqif, orang yang mewakafkan ini, bahwasanya dia memang seseorang yang berhak untuk memberikan sedekah. Dari sisi pertama dia seorang baligh. Tidak bisa anak-anak kecil kemudian datang mengatakan saya wakafkan rumah bapakku. Nah, fisabilillah, tidak bisa. Nah, pertama baligh. Yang kedua syaratnya akil, berakal. Kemudian yang keempat, yang ketiga hur, yaitu seorang merdeka, bukan budak. Kenapa? Karena budak itu harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.
Sedangkan yang keempat syaratnya rasyid. Rasyid itu dia sudah mampu mengetahui kemaslahatan dalam penggunaan harta. Baik. Karena tentunya akhwan, seorang wakaf apabila dia memiliki keluarga, memiliki anak dan istri, dia butuh memikirkan apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Nah, jangan sampai seseorang wakafkan semua harta benda miliknya dan membiarkan anak istri tidak memiliki apa-apa, tidak ada rumah tempat tinggal, nah, tidak ada sumber mata pencaharian. Ini tidak rasyid namanya. Baik. Kemudian rukun yang kedua al-mauquf. Apa makna al-mauquf? Hendaknya munah. Sesuatu yang diwakafkan. Sesuatu yang diwakafkan ini dipersyaratkan harus berupa harta yang mungkin diambil kemanfaatannya dalam keadaan harta tersebut tetap zatnya. Karena tidak bisa seorang mewakafkan, saya mewakafkan padi 1 ton. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena padi kalau diambil kemanfaatannya akan habis. Tapi misalnya saya mewakafkan tanah 100 ubin di jalan Allah, maka ini sah. Kenapa? Karena sesuatu yang diwakafkan tadi ketika diambil kemanfaatannya, ditanami, kemudian dipanen, hasil panennya diambil kemanfaatannya untuk kemaslahatan umat, sawahnya tetap ada dan terus menerus tetap ada sampai hari kiamat. Nah, ini syarat dari mauquf, sesuatu yang diwakafkan. Nah, harus harta yang mungkin untuk diambil kemanfaatan. Berarti juga tidak masuk dalam syarat kalau harta itu tidak bisa diambil kemanfaatannya. Nah, tidak bisa diambil kemanfaatannya. Atau sesuatu yang diambil kemanfaatan tapi habis ketika dipakai. Kemudian syarat yang ketiga al-jihah al-mauquf 'alaiha. Rukun yang ketiga adalah arah yang harta atau benda tersebut diwakafkan untuknya. Baik. Nah, diarahkan kemana harta tersebut? Nah, atau dengan kata lain, untuk apa diwakafkan? Baik. Ini harus jelas. Itu misalnya jihadul bir untuk arah kebaikan, seperti untuk orang fakir. Nah, diwakafkan sawahku yang 100 ubin misalnya diwakafkan, nanti hasilnya digunakan untuk orang-orang fakir. Ini wakaf. Dan terus hukum ini berlaku sampai sampai hari kiamat. Baik. Dan bagi pihak yang mengolah, maka dia harus betul-betul menjaga. Nah, jangan sampai mengubah arah wakaf kecuali demi kemaslahatan mauqufnya. Misalnya sudah tidak bisa diambil kemanfaatan lagi, misalnya tidak bisa menghasilkan, butuh pindah tempat misalnya. Nah, ketika sudah tidak bisa diambil kemanfaatan, bisa dijual, kemudian diganti ke tanah yang lain, yang juga tentunya hukumnya diwakafkan juga, atau untuk masjid atau untuk yang lain. Atau arah pewakafan arah pewakafan untuk anak keturunan. Karena secara umum wakaf terbagi menjadi 2 atau bisa dibagi jadi 3. Waqfun khairi, yaitu wakaf yang diarahkan untuk kemaslahatan umum, seperti untuk masjid, untuk tempat belajar, kemudian untuk orang-orang fakir, dan seterusnya dari kemaslahatan umum kaum muslimin. Yang kedua, waqfun ahli, wakaf untuk kerabat. Baik, misalnya bagaimana akhwan? Seorang memiliki harta tapi tidak ingin harta ini
dibagi. Dalam artian dia ingin harta ini tetap dia mendapatkan apa? Pahalanya dari kemanfaatan yang diambil dan apa? Dan tidak dijual, tidak berpindah ke pemilikan. Tapi semata-mata dia ingin harta tersebut tetap dan pahalanya mengalir. Misalnya dia wakafkan, aku wakafkan sawahku untuk anak-anak keturunanku. Mungkin dia bisa memberikan syarat anak-anak keturunanku sebelum dia menikah misalnya. Berarti nanti kalau anak keturunannya sudah menikah ganti ke cucu-cucunya terus ke bawah, dan kalau sudah habis anak keturunannya ternyata setelah itu habis. Misalnya di keturunan ketujuh sudah tidak ada anaknya. Anak satu ini tidak punya anak lagi, sudah habis, terputus sudah. Nah, kalau sudah terputus maka kemudian apa? Diarahkan ke wakaf yang pertama, wakaf khairi. Nah, wakaf yang ahli seperti ini tidak dihitung dalam apa? Dalam warisan. Karena apa? Sudah keluar dari kepemilikan. Kemudian yang ketiga, wakfun mushtarak. Wakaf yang apa? Yang padanya ada sisi untuk khairi, ada sisi untuk kemaslahatan umum, dan ada sisi untuk apa? Kerabat. Ini dari sisi kemana harta wakaf diarahkan, yang merupakan rukun ketiga. Nah, 3 rukun ini disepakati. Kemudian di sana ada rukun yang keempat yang ditambahkan, yaitu apa? Sighah. Taib. Sighah, yaitu lafaz yang diucapkan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah wakaf. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kalimat beliau, wa yan'aqidu bil qawli ad-dali 'alal waqfi. Baik. Dan wakaf ini ikhwan bisa sah dengan ucapan yang menunjukkan atas apa? Atas diwakafkannya harta tersebut. Baik itu ucapan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab atau yang lainnya. Yang jelas, sah dengan ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia mewakafkan. Atau dengan bahasa tulisan kalau seseorang tidak bisa berucap. Baik. Perhatikan catatan kaki, yan'aqidul waqfu bi kulli lafdhin yadullu alaih. Maksudnya wakaf itu bisa apa? Sah. Dan diakui dengan semua lafaz-lafaz yang menunjukkan pewakafan. Seperti misalnya seorang mengucapkan ka waqaftu, aku mewakafkan. Atau habastu wasabaltu, aku tahan hartaku tapi aku serahkan kemanfaatan harta ini di jalan Allah. Ini masuk. Famata ata biwahidatin minha sara waqfan min ghairi indimami amrin zaid. Maka kapan saja telah ada salah satu dari hal-hal tadi, lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya dia mewakafkan, maka itu sudah dihukumi wakaf tanpa harus ditambahkan perkara lain sebagai tambahan. Baik. Lianna hadhil alfadha thabata 'urfan isti'maluha lil waqf. Karena lafaz-lafaz ini telah sabit penggunaannya secara 'urf, telah dipahami oleh kebiasaan manusia. Seorang mengatakan seperti itu, habastu atau sabaltu atau waqaftu, lebih jelas lagi. Itu sudah apa? Maksudnya jelas, diinginkan dengannya waqaf. Baik. Dan juga selain perkataan ikhwan, ada hal kedua yang dengannya wakaf bisa terwujud, yaitu dengan perbuatan. Dengan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia mewakafkan dan diakui secara 'urf, dipahami. Baik. Misalnya
seseorang menjadikan rumahnya sebagai masjid, otomatis ikhwan, nah, ketika seseorang menjadikan rumahnya sebagai masjid, masjid itu kan harus berupa wakaf, dan dia mengizinkan manusia untuk sholat di dalamnya dengan izin yang umum, maka ini berarti wakaf. Ya, perbuatan tersebut dipahami wakaf. Baik. Atau seorang misalnya menjadikan tanahnya sebagai pekuburan, ini juga wakaf, wakaf untuk pekuburan, dan ini juga kemanfaatannya terus, karena apa? Menjadi rumah kaum muslimin, nah, yaitu jenazah-jenazah mereka, dan mengizinkan manusia untuk apa? Jenazah kaum muslimin dikubur di situ, berarti perbuatan ini menunjukkan apa? Wakaf, dan diakui sebagai wakaf. Berarti dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya wakaf bisa sah terwujud dengan apa? Salah satu dari dua hal. Yang pertama dengan ucapan yang menunjukkan dia mewakafkan, maka ini jelas, dan kebanyakan dalam pewakafan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, dengan perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia mewakafkan secara urf. Seperti tadi, dia menjadikan atau membangun di tanahnya masjid, kemudian atau menyerahkan, mengizinkan tanahnya untuk pekuburan kaum muslimin, maka secara otomatis itu apa? Dipahami wakaf. Baik. Berarti ini 4 rukun dalam wakaf, diingat-ingat, yaitu yang pertama waqif, yang kedua mauquf, yang ketiga al-mauquf alaih, nah, atau maksudnya apa? Al-jihah al-mauquf alaiha, sama. Kemudian yang keempat sighah. Adapun pencatatan wakaf, akhwan, ini nah, hanya apa? Dari sisi hukum duniawi, seorang mencatatkan wakaf ke Departemen Agama atau ke Badan Wakaf, hanya secara hukum duniawi saja, pelengkap. Adapun secara syar'i, akhwan, seseorang sekedar mengatakan, "Naam, aku wakafkan tanahku ini fi sabilillah. Aku wakafkan tanahku ini untuk masjid. Aku wakafkan sawahku untuk kemaslahatan para penuntut ilmu," misalnya. Ini semuanya sudah apa? Sudah sah, dan tidak boleh seorang apa? Setelah mewakafkan kemudian menarik kembali. Baik, bagaimana nanti akan diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Lalu ke arah mana wakaf itu yang paling utama? Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam matan, wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimin. Yang paling utama dari wakaf adalah yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini juga sebagaimana telah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu tentang kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, suatu batasan yang dengannya diketahui keutamaan suatu amalan di atas yang lain. Di antara patokan untuk kita mengetahui, akhwan, amalan ini utama dari yang lain dari sisi apa? Luasnya kemanfaatan. Sehingga apa saja yang kemanfaatan bagi kaum muslimin itu lebih besar, maka itu lebih bermanfaat. Nah, baik. Seperti misalnya, kawan, wakaf untuk pembangunan masjid. Nah, maka ini kemanfaatan jelas untuk menegakkan ibadah. Wakaf untuk apa? Tempat-tempat thalabul ilmi.
wakaf untuk para mujahid fisabilillah, misalnya wakaf senjata atau wakaf kuda perang, wakaf seperti beberapa sahabat seperti Khalid bin Walid, beliau mewakafkan adra', yaitu apa? Baju-baju besi, baju-baju perang, dia wakafkan fisabilillah. Dan juga apa? Yang tidak kalah dari sisi besarnya kemanfaatan, akhwan, wakaf air. Air termasuk di antara hal yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian seorang membuatkan sumur misalnya, apalagi di tempat-tempat yang sulit air, dia membuatkan sumur untuk kaum muslimin. Membuatkan sumur wakaf karena Allah. Ini luar biasa manfaatnya. Karena menjadi sumber kehidupan. Menjadi sumber hidupnya kaum muslimin, minum dari situ, masak dari situ, hal-hal kebutuhan pokok. Kemanfaatan sangat besar. Makanya bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kelapangan harta, keluasan harta, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk dia memiliki bagian dalam wakaf fi sabilillah. Baik, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ke arah yang apa? Yang memang bermanfaat. Jika seorang bingung mau dikemanakan, maka musyawarah dengan orang-orang yang dipercaya. Ini ahsannya diwakafkan untuk kemana? Baik, dan seterusnya. Baik. Dan sebagian ulama akhwan memerinci tentang kemanfaatan yang paling utama dari suatu wakaf. Seutama-utama wakaf apa? Disebutkan oleh Syekhuna Abdul Khaliq Imad hafizahullah ta'ala, afdalul awqaf ma fihi ihya'un nufusi wal qulub. Seutama-utama wakaf adalah apa? Wakaf yang padanya penghidupan jiwa-jiwa dan hati. Sesuatu yang dengannya jiwa bisa hidup, maka itu yang paling utama. Wakaf untuk masjid. Di situ untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Wakaf misalnya sarana untuk pengajian seperti mikrofon ataukah pengeras suara atau yang lainnya. Yang dengannya apa? Dengannya terlaksana kajian-kajian, terlaksana hal-hal yang dengannya kaum muslimin bisa hidup hatinya. Karena hidupnya hati kaum muslimin akhwan dengan apa? Dengan majelis ilmu. Demikian pula wakaf mushaf. Cuman di sini juga diperhatikan wakaf mushaf contohnya. Ini utama ketika hal tersebut apa? Betul-betul kemanfaatannya bisa apa? Diambil. Makanya kata Syekh, wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil azminah wal amkinah wal amwali wal ahwali wal ashkhas. Untuk hidupnya hati dan jiwa ini beda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Waktu. Di musim kemarau misalnya, kemarau panjang, manusia butuh air. Ternyata sumur-sumur kurang dalam. Kemudian seorang wakaf mengupayakan sumur bor, dengannya keluar air bagi kaum muslimin. Ini luar biasa karena dengannya hidup jiwa-jiwa, nyawa-nyawa jadi hidup dengan sebab adanya air. Demikian pula tempat. Tempat misalnya wakaf akhwan, wakaf mushaf. Mushaf bagus, tapi antum wakaf mushaf diletakkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di sana mushaf sudah apa? Sudah penuh. Mushaf sudah penuh. Bahkan sering disortir mushaf-mushaf yang beda itu sering disortir oleh petugas. Maka terkadang orang mau beli niatan wakaf, mau diselipkan, kemudian ditumpuk biar apa? Tidak kelihatan. Karena kan yang itu sudah ada capnya dari apa? Dari masjid. Dari sisi kemanfaatan dari sekian ribu, mungkin sekian juta mushaf. Mungkin tidak tersentuh ya kan.
Jadi di tempat ini tidak tersentuh orang, mungkin setahun baru ada nyentuh mushaf itu. Tayyib. Nah, beda tempat. Dari kemanfaatan tidak ada yang baca mungkin. Demikian pula kawan, tempatnya di situ sudah ada banyak mushaf. Sudah ada banyak mushaf, maka apa? Dia hendaknya mengarahkan kepada sisi yang lain yang dibutuhkan, yang betul-betul kaum muslimin mengambil kemanfaatannya. Tayyib. Kemudian kata beliau, fa idza kana al-insanu fi baladin yamutu fihi an-nas min al-ju'i wal 'atashi fal afdal al-waqfu ala inqadhil anfus min al-mauti wal ju'i wal 'atash. Baik. Misalnya apabila seseorang berada di negeri yang di situ manusia pada meninggal karena kelaparan, karena kehausan, maka yang utama wakaf dalam upaya untuk apa? Menyelamatkan nyawa-nyawa dari kematian dan kelaparan serta kehausan. Misalnya tadi wakaf pekarangan untuk ditanami bahan makanan pokok kaum muslimin. Baik. Bukan maksudnya wakaf berupa makanan. Bisa tidak wakaf berupa makanan? Tidak bisa karena habis. Tapi apa? Wakaf dengan sesuatu yang tidak habis, yaitu tanahnya untuk ditanami bahan-bahan pangan. Demikian pula wakaf bukan wakaf air, tapi apa? Wakaf sumurnya. Sumur yang di situ keluar air, karena kalau air diminum habis. Nah, dia mewakafkan sumur atau mewakafkan alat untuk bisa air naik, seperti misalnya pompa air dan seterusnya. Ini sah untuk dikatakan wakaf. Baik. Demikian pula kondisi manusia. Kondisi manusia banyak orang kaya, banyak orang berduit. Tapi di situ sedikit orang yang apa belajar. Sedikit orang yang mengajari, sedikit tempat-tempat belajar. Maka di situ butuh manusia butuh ilmu. Maka lebih utama di situ untuk mengarahkan wakafnya ke arah apa? Ilmu. Bagaimana terwujud masjid, bagaimana adanya pengajar, mendatangkan pengajar, dan seterusnya. Dengan apa? Dengan upaya agar kaum muslimin hidup hatinya dengan ilmu. Baik. Ini berkaitan dengan afdhalul waqfi. Wakaf mana yang paling utama? Baik. Kemudian kata beliau wa yarji'u fi masarifil waqfi wa syurutihi ila syaratil waqifi haitsu wafaqa asy-syara'. Dan arah wakaf kemana? Demikian pula syarat-syarat wakaf ini kembali kepada syarat yang diinginkan oleh pihak pewakaf, di mana syarat tersebut tidak menyelisihi syariat. Baik. Dan ini juga penting, kawan. Seorang yang mau mewakafkan hendaknya dia juga cerdik. Apalagi di zaman yang banyak manusia, kawan, ingin mengambil harta manusia tanpa hak. Seperti banyak dilakukan oleh apa? Oleh organisasi-organisasi yang terkadang mereka menamakan untuk apa? Mengurus wakaf, mengurus donasi kaum muslimin, tapi ternyata untuk apa? Untuk memperkaya diri. Karena perlu diketahui ya kawan. Contoh seperti pada pengumpulan donasi untuk Palestina, maka tidak boleh sepeser pun seorang yang mengumpulkan ini untuk mengambil dari apa? Dari harta tersebut. Karena dia apa? Amin, yang dia mengaku sebagai apa? Sebagai yang akan apa? Menyalurkan dana ke Palestina. Tidak boleh kemudian dia ambil ini untuk ongkos makan, yang biasanya makan sayur apa? Biasa di rumah sama tempe sama nasi, karena lagi nyarikan donasi dapat uang banyak beli sate. Nah ini ghish, ini apa? Haram. Dia tidak boleh sepeser pun.
Tidak boleh sepeser pun mengambil dari apa? Dari hasil donasi. Nah, dan ini yang apa? Yang banyak tidak amanah, tidak sampai ke Palestina. Nah, karena apa? Membohongi, kebohongan atas nama orang-orang yang apa? Yang sengsara, kawan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berkaitan dengan wakaf juga penting. Nah, seorang apa? Mengarahkan wakafnya harus jelas. Dan dia membuat syarat untuk wakafnya juga apa? Jelas. Dan itu diakui yang apa? Berhak kembali kepada apa? Pihak pewakaf selama tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Berarti di sini, nah, pengarahan kemana wakaf itu, akhwan, tidak berdasarkan apa? Pemikiran dari nazirul wakaf. Tapi apa? Kembali kepada yang ditetapkan oleh wakif. Karena nazirul wakaf dia sekedar apa? Orang yang diamanai untuk apa? Untuk mengelola tanah wakaf kalau itu berupa tanah, atau mengelola sawah wakaf, atau mengelola sesuatu yang diwakafkan. Dia hanya pengelola. Dan dia harus dalam mengelola itu, nah, sesuai dengan apa? Dengan arah yang ditetapkan pihak pewakaf dan syarat yang ditetapkan oleh pihak pewakaf. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang wasiyah, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim. Siapa saja mengubah-ubah setelah dia mendengar wasiat, nah, maka dosanya atas orang-orang yang mengubah-ubah tadi. Makanya penting seorang mewakafkan, apalagi mungkin mewakafkan di masyarakat umum. Saya wakafkan misalnya suatu alat, tapi dengan syarat tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk acara maksiat. Seorang wakaf sound system misalnya. Nah, ini bahaya, ini wakaf sound system ke kampung misalnya, ke RT atau ke desa, wakaf sound system. Syaratnya ya harus jeli nih. Nanti tiba-tiba wakaf sound system untuk dangdutan, dapatnya dosa. Demikian pula masjid. Masjid misalnya, wakafkan masjid, dengan syarat tidak boleh untuk acara-acara bid'ah, tidak boleh dihidupkan di dalamnya bid'ah. Ini juga penting. Tidak boleh dibawa kepada hizbiyah. Ini penting untuk seorang mempersyaratkan, sehingga apa? Dia punya hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kapan saja arah wakaf tersebut diselewengkan. Adapun kalau pihak pewakaf memberikan syarat yang menyelisih syariat, maka ini tidak diakui, maka ditolak syarat tersebut. Qala wa la yuba'u illa an tata'attal manafi'uhu fayuba' wa yuj'alu fi mithlihi aw ba'di mithlihi. Dan sesuatu yang diwakafkan tidak boleh dijual kecuali kemanfaatannya sudah apa? Sudah tata'attal, sudah tidak bisa diambil lagi. Maka ketika itu dijual boleh. Dan dijadikan untuk yang semisal dengannya atau sebagian yang semisal dengannya. Baik. Dari sini kita ketahui, kawan, bahwasanya hukum asal wakaf itu adalah apa? Tidak boleh dijual. Baik. Hukum asal wakaf tidak boleh dijual. Maka perhatikan catatan kaki, ay la yajuzu an yuba'al waqfu illa idza ta'attalat manafi'uh. Maksudnya tidak boleh harta wakaf itu dijual kecuali apabila kemanfaatannya sudah apa? Sudah macet, sudah tidak bisa diambil lagi. Fa innahu yuba' wa yuj'alu thamanuhu fi mithli. Maka ketika itu tanah tersebut dijual. Misalnya berupa tanah. Kemudian dijadikan hasil penjualan tersebut pada yang semisal.
li'annahu aqrabu ila ghardil waqif, karena itu lebih dekat kepada tujuan orang yang berwakaf, karena tujuannya untuk diambil kemanfaatannya. Kalau enggak bisa diambil manfaatnya lagi, ya enggak dapat tujuannya. Baik. Seperti misalnya akhwan, tanah yang terjebak misalnya ada pembebasan tanah untuk tol. Ini kena. Nah, tanah wakaf ini kena. Kalau mau dia pertahankan malah kena dikelilingi oleh tol. Tidak ada yang bisa ngambil kemanfaatan di situ di tengah-tengah tol. Maka seperti itu lepaskan. Ikut dalam pembebasan, kemudian harta dari pembebasan tanah tadi dibelikan lagi untuk Untuk wakaf yang semisal, yang di situ kaum muslimin bisa mengambil kemanfaatan. Ini maksudnya. Baik. Sebagaimana pula ikhwan, seorang mewakafkan sesuatu di suatu masjid, tapi masjid ini sudah tidak membutuhkan, maka bisa diarahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan hal tersebut. Ini seperti biasa banyak tentang karpet-karpet. Sebagian masjid-masjid besar setiap tahun karpet ganti. Nah, karpet yang awal ini wakaf, setelah itu diganti. Nah, ini cuman nggak dipakai misalnya. Nah, ini bisa diarahkan ke masjid lain yang kemanfaatannya lebih besar. Qala fa in ta'adzara mithluhu fa fi ba'di mithli, jika tidak memungkinkan untuk yang semisal persis, maka yang penting ya sebagian yang ada sisi kemiripan. Qala falau in hadama masjidun wa bihi khashabun aw athathun wa nahwu fala yuhtaju ilaihi fil masjidil jadid fa innaha tuba' wa yuj'alu thamanuha dimna nafaqatil masjidil jadid. Ini contoh bagus. Dan ini banyak terjadi. Seperti misalnya pemugaran atau perihapan masjid. Nah, merihab masjid. Baik, seandainya masjid runtuh atau mau direhab, dan awalnya dari kayu misalnya, ada pilar-pilar dari kayu. Zaman sekarang mungkin tidak dipakai, cuman bikin soft, malah terputus-putus. Ingin masjid tanpa tiang sehingga lebar dengan susunan yang modern misalnya. Tidak ada memakai kayu-kayu, padahal kayu-kayu ini kayu-kayu bagus. Nah, maka ketika tidak dibutuhkan untuk masjid yang baru, maka dijual. Kemudian hasil penjualannya dikembalikan lagi untuk diikutkan dalam dana pembangunan masjid tersebut. Nah, ini ketika harta yang diwakafkan sudah tidak mungkin diambil kemanfaatannya, maka dijual dan diarahkan kepada yang semisal. Seperti contoh tadi banyak kalau terjadi berkaitan dengan masjid, ya seperti itu. Nah, barakallahu fiikum, ini sekilas akhwan tentang hukum wakaf. Kemudian pembahasan terakhir tentang penarikan kembali wakaf. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, menukil dari perkataan Imam Al-Qurtubi, ar-ruju'u fil waqfi mukhalifun lil ijma'. Taib fala yultafatu ilaih, yaitu seorang menarik kembali wakaf ini menyelisih ijma', sehingga tidak boleh ditoleh. Seorang yang mengatakan boleh untuk menarik kembali wakaf yang sudah diserahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menarik dari pihak nazir, maka itu boleh. Misalnya wakif, orang mewakafkan kepada nazir tertentu, tapi nazir ini tidak amanah atau nazir ini menyeleweng, ya kita tarik, diarahkan kepada yang bisa mengelola wakaf tersebut lebih amanah lagi. Baik. Kemudian juga ditambahkan tentang seorang wakaf tapi dikaitkan dengan kematian. Apakah boleh atau tidak?
maka yang seperti ini ikhwan diperbolehkan, nah, sehingga hukumnya sebagai wasiat. Maka dimaksimalkan atau diberi batasan maksimal sepertiga dari hartanya. Misalnya, aku wakafkan rumahku kalau aku sudah meninggal. Maka ini sah. Berarti ketika dia meninggal, maka hukum rumah itu wakaf. Tidak dihitung dalam harta warisan, tidak. Cuma syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Kalau dia punya harta-harta lain, dihitung ternyata rumah ini tidak sampai sepertiga, maka sah. Langsung apa? Ketika dia meninggal, rumah tersebut wakaf fi sabilillah. Misalnya untuk menampung orang-orang yang tidak punya rumah, atau fuqara masakin, atau untuk asrama yang lainnya. Baik, ini berkaitan dengan apa? Wakaf mu'allaq namanya. Wakaf yang dikaitkan dengan apa? Kematiannya. Baik. Adapun seorang wakaf dengan jangka waktu tertentu, maka ini tidak sah. Tidak boleh. Misalnya aku wakafkan tanahku, nah, jangka waktu 10 tahun saja. Tidak boleh. Karena wakaf itu akad yang abadi. Nah, wakaf itu abadi. Tidak boleh dia wakaf kemudian apa? Diberi batasan. Karena wakaf 10 tahun, wakaf 2 tahun tidak bisa. Nah, wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin.